Katanya bulan puasa kebutuhan sembako pada naik. Bener nggak sih? Apa tetap bisa berhemat di bulan puasa ini? Kira-kira menunya apa aja ya? Ikuti main. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Memang rada-rada susah ya untuk di bulan puasa ini mengatur waktu. Memang apa-apa tuh bawaannya sempit banget. Tahu-tahu udah jam buka, terus tahu-tahu isya, tahu-tahu sholat taraweh, tahu makan berat, dan tahu-tahu udah capek harus istirahat. Siapa nih yang bulan puasa ini statusnya masih menyusui kayak Maiin? Extra double rasanya nano-nano ya. Mau puasa tapi nanti males gantinya, tapi kalau puasa ya tahu sendiri tetap beda dengan kondisi kita menyusui dan tidak menyusui. Terus terang ampun-ampun deh bulan puasa ini Maiin banyak lemesnya ya. Hasil Maiin gak sanggup untuk ke pasar. Tolong deh untuk Pak suami yang ke pasar dengan dibawain catatan. Bawanya tuh ngebayangin aja udah pegel banget. Ke pasar gelendal-gelendal bocah, apalagi si baby Sakil nih saat ini udah aktifnya Masya Allah. Terima bersih deh untuk kali ini Pak suami yang jalan sendiri ke pasar, membeli aneka kebutuhan yang emang udah dicatetin dalam list catatan kebutuhan. Dan tahu nggak, kemarin itu Pak suami jalan ke pasar sendiri di malam hari, makanya nggak sempet di tapping. Tahu-tahu nih kita ngerapiin aja. Kalau pagi bawaannya ngantuk, kalau siang aja terpanasnya, kalau sore udah nggak sanggup. Makanya kemarin dislotin waktu di malam hari. Itu dia belanjaan yang dibelanjain semalam, jangan langsung masuk ke kulkas. Karena kalau masuk ke kulkas itu berembun. Main udah pernah ngerasain, malah efeknya tuh sayurnya cepet basi. Makanya habis dibelanjain ya digeletakin aja kayak gini. Di harinya Main baru bisa nge-food traps. Bener nggak bulan puasa yang katanya sayuran pada naik? Kira-kira Main belanja berapa banyak ya? Dan menunya nanti Main share deh. Sebelumnya salam kenal untuk yang baru gabung. Jangan lupa dukung terus Maiin dengan cara mensubscribe YouTube channel Maiin di blog Inara TV dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Nah, ini bentukan coret-coretan yang Maiin kasih ke Pak suami. Semalam udah ngantuk ya Masya Allah, tidurin bayi. Makanya Pak suami pulang, Maiin cuma pesen dieler-eler aja, jangan dimasukin kulkas. Yang perlu dipersiapkan di awal yaitu food container. Untuk food containernya Maiin random, merek apa aja yang penting ada. Kan memang beda kondisi dulu dan sekarang. Kalau sekarang memang personalnya udah banyak, makanya membutuhkan wadah yang lebih besar. Jangan lupa after food container yaitu talenan. Mana udah buluk ya, karena memang ini talenan khusus sayur, dan tuh pisau juga plastik untuk sampah. Siapa yang bulan puasa ini bawaannya mager dan males gerak, juga males mikir. Nah, untuk sayur pakan kayak gini jadi solusi banget nih. Untuk sayur asem Main beli 5.000 sebungkus, dan ternyata ini harganya masih sama ya. 5.000 ini banyak banget loh. Jadi sekali masak Main tuh bisa untuk buka juga sampai sahur. Itu dengan kondisi Main berlima ya. 2 orang dewasa, 2 anak, dan 1 bayi yang kondisinya udah maem. Selain ada sayur asem juga ada sayur lodeh yang Main beli. Jadi 4 pak ini Main beli 20.000. Untuk kondisi sayurannya masih seger-seger banget. Ada beberapa bagian yang memang kurang baik, ya wajar ya. Ini baru aja diracik. Biasanya nih Main nggak pindahin ke dalam wadah alias di dalam plastik aja. Tapi karena memang kondisinya kayak tadi udah berembun, khawatir nanti busuk ketika disimpan di dalam kulkas, makanya Main simpan di dalam wadah kayak gini. Tanpa dicuci udah cemplungin aja ringkes. Karena ya tadi kalau patokannya mau dicuci harus benar-benar dikeringkan dengan benar, karena kalau nggak benar-benar dikeringinnya bener malah mempercepat proses pembusukan. Nah, kalau Main terus terang belum punya banyak waktu, yang penting fokusnya itu sayur awet dulu deh. Kalau dianggap baik silakan ditiru, tapi kalau kurang baik silakan diadaptasi dengan kehidupan kalian masing-masing. Tapi sejauh ini Main nge-food traps itu udah lama banget dari rumah di Ciledug, dan aman-aman aja dengan metode kayak gini. Beneran deh, buat kita yang lagi males mikirin menu pak-pakan kayak gini udah solusi banget. Karena selain kita nggak perlu mikir, ini komposisinya emang udah dipasin sama si abang sayur. Saya kalau kita beli di tukang sayur keliling, ini ukurannya kecil. Nah, kalau di pasar ini ukurannya jumbo, besar kayak gini. Untuk sejauh ini kondisinya nggak mengecewakan ya, alias memang bagus-bagus dan seger-seger. Langsung aja deh kita pindahin ke dalam wadah.
Praktis, nggak usah mikirin menu, komposisinya lengkap dan harganya juga terjangkau. Segini banyaknya hanya 5.000 coba. Kalau beli keteng yang lebih mahal, kalau paketan gini lebih murah, lebih terjangkau dan dapat banyak. Pesan sama sayur asam, ini ada sayur lodeh, beda-beda tipis ya. Hanya pemasakannya, kalau sayur lodeh itu biasanya menggunakan santan. Komposisinya kurang lebih sama dan harganya juga sama. Ini 5.000 satu pak kayak gini. Jadi sebenarnya tuh kalau kita belanja ke pasar, menu 20.000 itu benar-benar bisa untuk satu hari. Kebayang kalau jajan 20.000 itu untuk sekali makan dan satu orang. Dengan kondisi jajan yang sederhana ya. Kan ya mau gimana pun masak itu memang jadi solusi paling ampuh kalau buat main untuk berhemat. Karena dana bisa 150.000 itu cukup untuk satu minggu. Memang resikonya lebih capek, tapi semuanya kan ada pilihan. Kalau memang mau nabung banyak, memangkas banyak waktu ya, bersakit-sakitlah dulu, akan lama kok. Konsistennya fokus pasti ada hasilnya. Nah, ini kelihatan kan untuk sayurannya tuh seger-seger banget. Kalau untuk daun bawang nggak main satuin karena nanti dia digabung dengan daun bawang seledri yang lain. Biar nanti ngambilnya banyak dan jadi satu tempat. Makanya ini main pisahin. Bisa beli sayur lodeh segini banyak dengan kondisi masih seger-seger banget untuk sayurannya dan ini hanya 5.000. Bakalan jadi banyak banget kalau udah diolah. Sayur lodehnya udah siap jadi cantik banget after ditata kayak gini dan dijamin bahkan awet. Aku ini memang untuk bulan puasa pengeluaran kita jadi lebih pesat. Artinya lebih banyak ya, konsumsi buah jadi lebih banyak, terus sirup dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ini ketika belanja sayuran kemarin nggak ada perubahan ya, harganya banyak banget yang masih sama dengan harga sebelum puasa. Alhamdulillah deh. Kalau kalian gimana? Di wilayah kalian sayuran kondisinya harganya masih sama atau ada kenaikan nih? Wajib ada setiap minggunya toge. Ini murah meriah banget. Hanya 10.000 1 kilo. Harganya sama. Mau sebelum puasa dengan sesudah puasa sama aja. Tetap 10.000 1 kilo dan banyak banget. Kondisi togenya cakep banget, kering dan gede-gede banget. Nah, ada orang beberapa yang menyimpan coge itu katanya ada yang bilang direndam. Kalau Main terus terang kayak gini aja, tanpa alas. Main udah pernah nyoba, itu terlama dalam hidup Main menyimpan dalam kondisi 15 hari. Masih baik-baik aja, memang kondisinya nggak sebagus ketika kita beli di awal, cuman nggak buruk banget juga. Intinya sedang dan masih layak konsumsi. Nah, kalau Main cara penyimpanannya diletakkan kayak gini tanpa perlu tisu di bawahnya. Toge ini bisa untuk tumisan, sayur bening, tahu isi, bakwan, dan lain sebagainya. Makanya wajib ada tiap kali belanja.
Asam jawa dan kemiri habis, makanya sekalian beli di pasar. Pannya ya tinggal ditaruh di dalam wadah kayak gini. Ini termasuk orang yang simpel dan gak mau ribet juga mikirin hal yang gak terlalu penting. Untuk cara penyimpanan asam, main tinggal tekuk aja kayak gini, nggak dicopot dari wadahnya ya. Yes, dari plastiknya tinggal dimasukin aja ke dalam toples kayak gini. Untuk kemiri biasanya main simpan di dalam wadah botol kayak gini. Tuh kebetulan memang stoknya habis total untuk kemiri. Belinya nggak banyak, langsung simpan aja di dalam wadah, cemplung-cemplungin kayak gini, dan biasanya main meletakkan itu di atas kompor, area kompor ya. Jadi kalau mau masak itu gampang untuk mencarinya. Ini tahu nggak, untuk botolnya itu botol bekasan, alias nggak usah beli. Kebetulan waktu itu ada yang endorse minuman banyak, makanya wadahnya juga tebal dan keker. Main cuci aja, dijadiin tempat wadah-wadah bumbu-bumbu. Gak perlu mahal kan? Fokus di fungsinya aja. Wortel, kayaknya kalau wortel itu setiap kali belanja wajib banget ada stoknya. Ini main beli wortel yang lokal 1 kilo. Ukurannya gede-gede dan ini bagus ya kondisinya. Kalau yang impor biasanya memang lebih nyala lagi warnanya dan harganya lebih tinggi. Kalau main ini aja udah cukup. Karena lagi dan lagi main masih orientasi harga. Fokusnya tuh gizi tercukupi dan bisa saving banyak. Makannya nggak aneh-aneh dan nggak neko-neko. Nah terus untuk cara penyimpanannya, ini main biasanya langsung disimpan aja di dalam wadah. Kalau ketinggian yaitu tinggal dipotong aja. Sebenarnya sih kalau main yang belanja langsung, main lebih memilih yang ukurannya tuh besar tapi sedang. Jadi kan karena main tahu ukuran kontainer, biasanya main langsung milih. Karena gimana pun kalau dipotong kayak gini nih, biasanya mempercepat proses pembusukan. Tapi mau gimana, karena main nggak bisa ke pasar, Pak suami yang ke pasar, ya udah terima aja. Alhamdulillah punya suami mau bantu istrinya belanja ke pasar. Gak perlu dicuci, gak perlu pakai alas. Udah rapi kayak gini, tinggal disimpan di dalam kulkas. Nanti jadi lebih awet. Buncis, ini juga kayaknya item wajib ya. Buncis enak banget ditumis, dibikin sayur juga enak. Kayaknya kalau sayur andalan anak-anak itu sayur sop ya. Udah pasti jadi menu rutin dan hari-hari. Tapi lebih dari itu, buncis ini ditumis juga enak, gampang kok untuk cara pembuatannya. Dan buat teman-teman yang baru nikah, yang belum bisa masak, tenang, nanti waktu akan membuat kalian otomatis bisa kok. Main dulu juga waktu pertama nikah belum bisa masak, sekarang pun juga belum mahir banget. Tapi setidaknya kadang kondisi itu yang membuat kita lebih cepat belajar. Jadi tenang, gak usah khawatir, nanti waktu yang akan mendewasakan kalian, tuntutan ekonomi, tuntutan dapur, akan secara otomatis memaksa kita untuk bisa masak. Labu siam dibikin sayur enak banget. Main cuman butuh 2 biji aja, dan ini main juga beli kol. Kolnya tapi ukuran yang kecil. Biasanya itu kol lihat tengahnya, bonggol tengahnya itu ya. Karena bonggol tengahnya itu yang memperlihatkan kondisi sehat atau enggaknya kol. Banyak orang yang menyimpan itu bonggol tengahnya itu dilapisin ya, jadi pakai tisu. Tapi kalau main terus terang ya begini aja. Wadahnya nggak muat, makanya cari wadah lagi, dipindahin deh untuk labu siamnya. Dan untuk si kolnya dia sendiri aja. Nah, buat teman-teman kalau yang ngerasa nggak cocok cara penyimpanannya kayak versi Maiin, silakan dikombinasikan dengan kondisi kalian. Lagi dan lagi, cara penyimpanan itu tergantung orang. Kalau Maiin terus terang nyaman menggunakan cara ini dan udah lama Maiin pakai dari rumah lama di Ciledug. Ringkes waktu, ringkes tenaga, dan nggak makan biaya lagi. Sawi putih andalan ini juga harganya terjangkau, mau dibuat lapisan juga bisa, ditumis bisa,
di sayur bening juga enak. Campur sop juga enak. Pokoknya ini juga termasuk item wajib murah meriah. Pada dasarnya sih kalau buat Main bilang sayuran itu relatif murah. Yang mahal itu biasanya lauk pauk. Kalau Mai ini untuk item tempat penyimpanan biasanya Main campur aja. Kalau masih ada yang logok ya digabungin. Lagian kalau digabungin kayak gini kan bisa memperkecil lagi ya. Jadi artinya memaksimalkan ruang di kulkas lagi biar nggak terlalu penuh. Food container ini kulkas jadi rapi, tertata, gampang menemukan sayuran yang kita ingin olah, bisa hemat ruang juga. Apalagi kalau ditata kayak gini lagi. Jadi jangan biarkan ada ruang kosong. Dimaksimalin aja. Putren Main nggak beli banyak ya. Ini biasanya kalau putren Main lebih banyak ditumis. Cap bareng buncis, terus tambah tahu juga enak. Putren juga bisa dicampur di sarden ya. Item campuran di sarden itu enak banget kalau pakai putren. Tempe nggak ada kenaikan di wilayah Main. Satu papan masih 5.000. Dan Main beli 2 jadi 10.000. Nah, kalau di wilayah kalian gimana nih? Ada kenaikan nggak untuk harga tempenya? Tempe itu termasuk lauk item murah meriah dan harganya terjangkau. Gampang banget olahnya, bisa dibikin tempe orek, ditepungin, atau digoreng biasa juga enak. Satu yang brand IKEA, itu memang bahan materialnya kuat, kokoh. Tapi ukurannya yang besar-besar dikit, makanya Main butuh yang besar-besar. Nah, Main beli nih yang besar-besar, harganya murah. Ya, tapi sadar diri karena kualitasnya nggak sebagus yang Fruta. Kalau material plastik yang nggak tebal biasanya nanti ujung-ujungnya gampang gompel. Oh ya, untuk cara penyimpanan tempe Main itu nggak dicuci, langsung aja. Ini karena wadahnya nggak muat makanya dipotong. Ada katanya orang menyimpan itu ditaruh di freezer, tapi kalau Main sih enggak ya, ditaruh di tempat biasa aja. Cuman kalau Main tuh ngakalinnya urutan memasaknya juga perlu dipertimbangin. Jadi bahan-bahan yang cepat busuk ini biasanya dimasaknya kondisinya duluan dan yang lebih awet kondisinya dimasaknya belakangan. Tahu sama alhamdulillah nggak ada kenaikan nih, masih satu bungkusnya Rp4.000. Main beli 2 bungkus dan cara penyimpanannya Main itu biasa ditaruh di wadah kayak gini, airnya diganti ya, jangan pakai air yang tadi, tapi diganti dan disimpannya dengan kondisi air yang tenggelam, artinya tahunya itu kondisinya tenggelam. Jangan ngambang, karena kalau ngambang itu biasanya jamiran putih-putih. Kalau dibikin tenggelam biasanya lebih awet. 8.000 dapat 2 bungkus, lumayan banget kan. Pokoknya nggak ada lawan deh, namanya masak itu memang lebih murah, terjangkau dan lebih higienis karena kita bisa memastikan untuk prosesnya. Sawi sengaja nggak beli banyak, secukupnya aja. Kalau ini biasanya pas suami senang dibikin sayur bening atau buat tambahan bikin mie telur ya. Dan juga kalau untuk merebus mie, yang penting ada tapi stoknya nggak banyak juga. Nah, karena ini sawinya panjang makanya Main potong aja disesuaikan dengan tempatnya. Untuk bonggol bawahnya juga tetap Main simpan dan tanpa dicuci, tinggal dicemplungin aja kayak gini. Kalau ada yang berbeda dengan caranya, nggak usah diperdebatin ya, silakan saling melengkapi, disesuaikan dengan kondisi kalian. Kulit juga alhamdulillah nih nggak ada kenaikan, ini harganya masih sama, 4.000 dapat 10, Main beli 20, jadi ini 8.000. Kalau di wilayah kalian gimana untuk tahu kelit berapa harganya? Ya untuk cara penyimpanannya Main tinggal ditaruh di wadah. Kalau Main sih karena memang penggunaannya dalam waktu dekat nggak usah direndam air, begini aja udah cukup. Umumnya kalau tahu Main kalau nggak dijadiin semur, ini dijadiin item cemilan, ini tahu isi.
Daun bawang seledri kayaknya wajib juga setiap belanja pasti beli daun bawang seledri. Ini Main beli 3.000 dapat sebanyak ini. Daun bawangnya gede-gede banget, mantap nih. Habis ini kita langsung bersihin dulu. Sama pisahkan dulu bagian yang kurang baik. Ini bagian akar juga bagian-bagian yang kurang baik. Langsung enaknya eksekusi tuh di wastafel. Semuanya udah dicuci bersih, dikeringin dulu dan dipastikan kering banget, baru nanti kita bisa potong-potong dan diolah. Habis beberes jangan lupa dibersihin biar nggak macet untuk wastafelnya. Jangan heran nih, stok bawang putih bawang merah Main masih banyak. Karena tadi tuh sebenarnya kita rencana pagi mau ke pasar, ternyata hujan terus, makanya kita udah bikin rancangan belanja, tapi kalau hujan ya nggak jadi. Kebetulan stok pangan itu bisa masih untuk nge-save 2 hari, makanya langsung belanja bawang putih bawang merah yang ternyata memang hanya stoknya itu yang habis. Pokoknya yang urgent dulu, intinya bahan ada, bawang putih bawang merahnya nggak ada. Makanya nih kita belinya di toko tetangga. Makanya stoknya penuh jadinya untuk bawang putih bawang merahnya karena memang dibeli duluan. Untuk bawang putih bawang merah Main simpannya di luar. Pembeliannya ini stoknya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, artinya dipasin dengan kondisi masak kita. Orang yang katanya dikupas terus disimpan di kulkas. Kalau Main udah pernah nyoba tapi itu malah numbuh tunas. Makanya Main lebih senang disimpan di luar aja. Kalau memang kita udah ngepasin sama kebutuhan, biasanya untuk yang stok yang busuk atau yang kopong itu lebih sedikit. Artinya memang harus benar-benar kita tahu takaran masak kita, makanya disesuaikan banget. Kalau udah dikeluarin kayak gini tinggal kita sortir deh mana yang masih kita pakai dan mana yang nggak digunakan. Yang putung-putung artinya yang nggak satu kesatuan, ini sebisa mungkin taruh di yang paling atas kalau untuk bawang putih ya, biar dia diolah lebih dulu. Kalau yang masih satu bonggol utuh ya pisahin aja. Sebisa mungkin sih yang potekan-potekan dulu dimasak, biar nanti dia juga nggak cepat kering. Bawang putih, bawang merah kayaknya item wajib banget ada ya, karena memang ini bumbu inti. Sebenarnya tuh ya Main kalau ada waktu, bagus kita tuh bikin bumbu inti A, B, dan C. Cuman kadang waktunya sempit banget. Kalau ada waktu biasanya Main lebih milih istirahat. Kalian gitu juga nggak sih? Hal nih ya kalau dipikir kalau kita udah punya bumbu inti A, B, dan C itu mempermudah masak. Cuman lagi-lagi memang kondisi setiap orang berbeda-beda. Kalau kalian bawang putih bawang merahnya digimanain nih untuk cara simpannya? Semuanya udah rapi bawang putih bawang merah nih yang Main beli di pasar yaitu bawang bombay. Enggak tahu kenapa Main tuh jatuh cinta banget sama wangi bawang bombay. Enak banget, sedep ya. Kayaknya tuh masakan kalau nggak pakai bawang bombay kurang sedep. Makanya kalau bawang bombay kayaknya jadi item wajib juga yang harus dibelanjain. Biasanya nih kalau Main yang beli, Main sih milihnya bawang bombay itu yang kecil-kecil ukurannya. Jadi untuk sekali masak daripada diparok terus taruh kulkas lagi rasanya beda.
Kentang termasuk item yang awet disimpan, main cara simpannya itu di luar kayak gini, dia di bagian kerat bawah di antara bawang-bawang. Cara simpannya kayak gini aja, digeletakin. Ini main beli cukup banyak karena memang untuk stok di semur. Bulan puasa waktu sempit, kalau semur lumayan ya bisa nge-save waktu banyak. Karena dia enak ya ketimbang santan-santan kan gimana ya, tapi kalau untuk semur sih enak banget makannya. Main semur itu jadi menu untuk minggu ini. Sekali bisa awet 2-3 hari. Makin lama tuh makin sedap karena bumbunya makin ngeresep. Nah, jadi rapikan kentang dan perbawang-bawangannya. Ringkes di satu tempat, tinggal kita simpan aja. Kapan butuh tinggal diambil deh. Jadi rapi kan? Nah, daun bawangnya udah kering. Ini daun bawangnya main kayak gini ini. Tuh. Jadi kalau tadi udah dikeringin tinggal dipotong-potong. Biasanya main kalau untuk daun bawang ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang kecilnya. Ini yang untuk ukuran besar biasanya untuk sop, terus untuk soto ayam. Ukuran besar ini pakai. Kalau yang halus-halus biasanya untuk kebutuhan telur, bikin telur ceplok. Ini pakai daun bawangnya ini. Terus untuk kebutuhan yang lain-lain, bisa untuk sop juga dan lain sebagainya. Seledri juga sama, dipotong kecil-kecil dan ini semuanya disimpan di dalam freezer. Selesai nge-food wraps-nya, ini dia daftar belanjaan My-in dan inilah dia untuk daftar menunya. Dana yang dikeluarkan untuk ke pasar ternyata totalnya 158.000, cukup memenuhi kebutuhan kami sampai 8 hari ke depan. Untuk menu dibuat sebagai referensi, menu sederhana yang cocok untuk kami. Untuk bahan pangan yang tidak tersedia itu berarti memang My-in ada stoknya di kulkas. Karena My-in membagi untuk tempat belanja, sayur belanjanya di pasar, lalu untuk kebutuhan sembako, buah dan hewani biasanya My-in menyetok 1 bulan sekali belanjanya di swalayan. Dan kebutuhan ini mencakup 5 orang, 2 orang dewasa, dan 3 anak-anak. Urusan kita itu nggak cukup hanya di perut aja. Kalau buat My-in membagi harus dan wajib banget dilakuin. Karena bagaimanapun sepengalaman My-in, pengeluaran terbesar di rumah tangga adanya di makan. Apalagi dengan kondisi anak yang masih kecil-kecil, masih masa tumbuh kembang. Diatur, disesuaikan dengan kondisi kita. Karena kalau kita bisa menghemat di sisi ini, insya Allah banyak banget uang yang ke-save. Jadi bisa mempercepat impian kita terwujud kan? Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share, dan di follow Instagram My-in di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.